Oke, assalamualaikum. Untuk kelas 8 hari ini materinya hanya untuk membahas soal UTS saja ya. Jadi amal soleh diperhatikan untuk jawabannya dan juga soalnya. Nanti soalnya ini saya share di Schoology. Jadi kalau misalkan ada yang punya printer bisa di print, atau mungkin yang mau kalau yang nggak punya printer ya bisa disimpan aja, bisa disimpan linknya supaya nanti kalau suatu saat dibuka bisa belajar dari situ ya. Oke, untuk nomor 1, jadi nanti amal soleh dicatat jawabannya, jadi nanti ditulis di buku tulisnya, misalkan nomor 1 A misalkan, atau nomor 2 B, C, nggak usah ditulis keterangannya, nggak apa-apa, yang penting punya soalnya kan. Nah, nanti di foto, amal soleh di foto, terus di share, dikirim bisa lewat WA atau di share di Schoology, oke? Nomor 1, berikut ini merupakan alat gerak manusia secara aktif adalah, jadi nomor 1 tentang sistem gerak, jawabannya adalah ya alat gerak aktif, yaitu otot ya. Jadi nomor 1 A. Kalau tulang itu bukan aktif, dia pasif karena dia mengikuti perintah dari otot ya. Kemudian nomor 2, berikut ini merupakan fungsi sistem gerak pada manusia kecuali, nah nomor 2 ini adalah yang bukan dari fungsi sistem gerak, yaitu adalah A, tempat pembuatan sel darah merah. Tempat pembuatan sel darah merah ini ya bukan tidak ada hubungannya dengan sistem gerak gitu ya. Sedangkan kalau fungsi sistem gerak itu yang utama adalah sebagai mohon maaf, nomor 2 jawabannya yang C. Jawabannya C ya. Kalau A ini benar, B itu benar, D itu benar, maka yang bukan adalah C. Tempat pertukaran oksigen ini nggak ada hubungannya sama sistem gerak, tapi dia dilakukan di sistem pernafasan, bukan di sistem gerak ya. Jadi nomor 2 C. Nomor 3, sumsum merah berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah yang sebagian besar berisi. Nah, ini nomor 3 jawabannya adalah D, lemak. Nomor 4, ini nomor 3 bisa dicari di materinya yang sudah Ibu share, itu ada nomor 3 ya. Nomor 4, rangka badan terdiri atas berikut ini kecuali, jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang bukan termasuk dari rangka badan. Badan ya dihitung dari bahu sampai ke pinggul. Maka yang enggak termasuk dari bahu sampai pinggul itu ya tulang tengkorak ya. Jadi nomor 4 itu D. Nomor 5, permukaan tulang yang panjang ditutup membran yang menempel dengan kuat, yang disebut, nah ini ada di bab 1. Jadi apa nama membrannya itu? Yaitu adalah periosteum. Ini sudah pernah Ibu masukkan di ulangan harian ya. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 6, berikut ini macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya kecuali A, tulang spons ya. Jadi kalau berdasarkan bentuk dan ukurannya ya kita lihat bentuk itu kan identik sama panjang, pendek, ataupun beraturan atau tidak beraturan. Nah, selain itu kan ada namanya tulang spons, maka jawabannya A, 6A. Nomor 7, beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan tulang kamu tersusun dari, nah ini adalah kartilago atau tulang rawan. Artinya kalau masih tahapan bayi atau janin itu tulangnya masih belum permanen atau belum mengeras. Nah, itu lawan dari tulang rawan itu adalah tulang keras. Nomor 8, pada saat janin atau calon bayi yang masih ada di dalam kandungan, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuh merupakan tulang rawan seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran.
tulang rawan tersebut berkembang menjadi, nah ini jawabannya adalah A, tulang keras. Artinya lawannya dari tulang rawan ya tulang yang sudah permanen atau tulang keras. Sekarang ke nomor 9, ini mohon maaf nggak ada soalnya. Tapi untuk nomor 9 jawabannya adalah A, sendi pipih. Mungkin ini kalau nggak salah soalnya itu berikut ini adalah jenis-jenis sendi kecuali gitu ya. Sendi pipih kan nggak ada. Yang ada tuh sendi peluru, pelana, engsel, yang kayak gitu ya. Selain itu adalah sendi pipih. Nomor 10, gambar di bawah ini dinamakan sendi pelana. Sendi pelana ini artinya dia bisa bergerak ke dua arah gitu ya, seperti pelananya kuda. Nomor 11, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang disebut titik-titik atas atau persendian. Persendian inilah yang memungkinkan kamu dapat menggerakkan pangkal lengan atas, lutut, bahkan ibu jari tanganmu. Nah, jadi nama sendinya apa yang bisa menggerakkan pangkal lengan atas, lutut, bahkan ibu jari? Nah, itu adalah itu adalah bagian dari diartrosis. Diartrosis ini adalah nama lain dari persendian. Ini ada di materi sistem gerak, coba dicek lagi. Nomor 12, sendi ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi lain. Artinya dia bisa ke segala arah gitu ya. Nah, ini adalah jenis sendi peluru atau B. Jadi nomor 12 B. Nomor 13, tergolong otot tidak sadar dan mempunyai garis-garis seperti otot rangka namun mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar adalah nomor 13, jawabannya adalah otot jantung B. Jadi tiap-tiap otot itu kan ada masing-masing ciri-cirinya, ada yang berbentuk gelendong, ada yang berbentuk